Seumur hidup ini, jangan pernah berpikir bisa terbebas dariku. Bab 102. Yos perlahan duduk di sisi Darlin. Gerakannya sangat lembut dan sengaja menurunkan tangan Darlin yang menutupi wajahnya. Wajah yang awalnya putih menjadi penuh dengan bekas luka yang berdarah. Wajahnya juga bengkak dan dapat terlihat pembuluh darah. Luka di samping mulutnya sudah berkerak. Warna merah gelap terlihat semakin jelas. Setiap sisi terlihat begitu mengejutkan. Walaupun dia sudah mempersiapkan diri, tapi hatinya tetap tergerak. Tatapannya yang gelap seperti bisa menghancurkan segalanya. Hatinya seperti ditusuk, begitu sakit hingga membuatnya mengerutkan dahi. Aku tidak apa-apa, hanya luka ringan saja. Darlin yang melihat tatapan Yos menggelap, yang sedang melihat luka di wajahnya, tidak ingin membiarkan Yos melihat dirinya seperti ini. Dia pun memalingkan wajahnya. Yos dengan lantang membuka baju Darlin. Ternyata kulit putih itu dipenuhi dengan luka. Walaupun sudah diobati, tapi melihatnya tetap membuat orang terkejut. Dia juga tidak tahu dia datang dengan perasaan seperti apa. Hanya saja melihat luka ini, reaksi pertamanya adalah ingin melakukan segala hal agar wanita itu membayar semua ini dengan 10 kali lipat. Kalau bukan karena akal sehatnya memberitahukan padanya untuk tidak boleh gegabah dan menghancurkan rencana yang sudah dia rencanakan selama ini. Ini bukan hanya kerja kerasnya, adalah kerja keras semua orang. Maaf. Tatapan Darlin menjadi tegang. Sepasang tangan memegang bantal dengan kuat. Takut dirinya tidak berhati-hati dan melampiaskan semua rasa sedihnya di hadapan pria ini. Darlin benar-benar sudah terlalu lapar. Kenapa bisa mendengar suara Yos meminta maaf? Tapi matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Aku sudah lelah. Aku ingin tidur. Pergilah. Darlin mengira dia bisa dengan mudah melewati malam ini. Bisa menganggap tidak ada apapun yang terjadi. Kalau bukan Yos muncul, dia sudah beranggapan seperti ini. Tapi Yos malah muncul dan mengatakan ucapan ini. Yos melihat dia yang terus menghindari tatapannya, menyodorkan tangan dan memeluknya dengan lembut. Lalu dagu berada di bahunya. Dengan nada serak berkata di samping telinganya, Darlin, kenapa kamu begitu bodoh? Bahkan menghindar juga tidak bisa. Kenapa harus terluka? Darlin menggigit bibirnya perlahan berkata, ini adalah utangku padanya. Lain kali, jangan begitu lemah lagi. Di tempat yang tidak bisa dilihat Darlin, tatapan pria yang dingin itu terlihat sangat mengerikan. Yos, kalau kamu benar-benar demi kebaikanku, maka lepaskanlah aku. Atau sekarang kamu bisa mengatakan syarat ketigamu. Menghadapi pria yang tiba-tiba menjadi lembut, Darlin merasa tidak biasa. Dia hanya ingin membawa Derek pergi melakukan operasi, pergi jauh-jauh dari tempat ini. Tangan Yos yang memeluk Darlin pun menjadi semakin erat. Napas yang keluar dari hidungnya menjadi kasar. Darlin, kamu benar-benar begitu ingin pergi? Begitu tidak sabar ingin pergi dari sisinya. Darlin menggerakkan bibir. Tatapannya pun menjadi dingin. Bukan hanya karena dia tidak ingin, maka dia bisa tinggal. Bukan hanya karena dia mau, semua masalah ini bisa diselesaikan. Lalu dia mendengar dirinya bertanya, apakah kamu akan berpisah dengan Jen? Suasana hening mengelilingi mereka. Ternyata dia tetap mendapatkan jawaban ini. Darlin merasa luka di hatinya kembali dikoyak lagi. Darah menetes dan membuatnya begitu kesakitan sampai sulit bernapas.
Tapi dia tetap bersikeras mengatakan sepatah kata demi kata. "Yos, kalau kamu tidak bisa melakukannya, kalau begitu tolong lepaskan aku. Aku juga tidak ingin terluka lagi." Hatinya sudah penuh dengan luka, tidak bisa dengan mudah untuk diobati. Yos mengira Darlin tidak ingin terluka karena dirinya lagi, tapi dia memiliki alasan untuk tidak mengatakannya. Namun menyuruhnya untuk melepaskannya juga tidak mungkin. Kalau sakit, maka sakitlah bersama. Paling tidak, sakit berarti di dalam hati Darlin masih ada dirinya. "Darlin, menyerahlah. Seumur hidup ini, jangan pernah berpikir untuk terbebas dariku." Ucapan Yos ini bagaikan ucapan sepasang kekasih yang terdengar di telinga Darlin. Seperti sedang menahan hal yang begitu mengerikan. Tubuhnya pun gemetaran. "Jadi, kalau tidak bisa terbebas dariku, maka berusahalah memperkuat dirimu, menjadi kuat agar bisa melawanku." Suara Yos yang jelas memasuki telinga Darlin langsung menusuk ke dalam hatinya. Darlin dengan begitu sulit berkata, "Yos, kalau bukan karena aku tahu kamu tidak menyukaiku, aku benar-benar akan mengira ucapanmu ini sedang menyatakan cinta padaku." Tatapan Yos bersinar. Dengan cepat sinar itu pun menghilang. Dia hanya memeluk Darlin dan tidak mengatakan apapun. Darlin juga tidak pernah berpikir kalau pria ini akan memberikan jawaban padanya. Ini hanyalah ucapan mentertawai dirinya sendiri saja. Tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Maka dia harus mendapatkan hal yang seharusnya dia dapatkan. "Aku tidak ingin membiarkan Jen tahu kalau aku dan kamu masih berhubungan." "Baiklah." Darlin tiba-tiba menyadari daya tahan seseorang. Tidak ada paling sakit, hanya ada semakin sakit. Walaupun dari awal dia sudah mengetahui jawabannya, dia tetap merasa sakit. Dia berusaha membuat suaranya terdengar tenang. "Aku berharap bisa secepat mungkin menyelesaikan syarat ketiga. Ini adalah tujuan akhirnya. Asalkan menyelesaikan 3 syarat itu, cek akan cair. Dia pun bisa membawa Derek meninggalkan pria iblis ini." Yos mulai ragu. Dia mengerti wanita di dalam pelukannya ini memiliki tujuan sendiri. Tapi melihat luka pada tubuhnya, dia tidak tega untuk menolaknya. "Baiklah, tapi bukan sekarang." Tapi aku harap jangan terlalu lama." Darlin dengan tidak tenang menambahkan. "Darlin, sebenarnya kamu memiliki urusan penting apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bisa mengatakannya padaku." Yos tidak tahu kenapa Darlin begitu bersikeras. "Ini adalah urusanku." Jadi Darlin tidak berharap Yos menanyakannya. Yos mengalah. "Aku tidak akan menanyakannya, tapi sekarang kamu bisa membiarkanku membawamu ke rumah sakit, kan?" "Aku tidak mau." Darlin mengingat kenangan buruk saat dia pergi ke rumah sakit hari itu. Dia pun langsung menolak. Yos sepertinya juga teringat saat itu membawanya ke rumah sakit dan reaksinya sangat marah. Dia pun mengalah lagi. "Tidak mau ke rumah sakit juga boleh, tapi kamu harus membiarkanku memakaikan obat padamu." "Tidak perlu, Perlina sudah menggantikan obatku." Darlin tidak ingin menunjukkan luka di tubuhnya pada Yos. Yos dengan wajah berkompromi berkata, "Kalau kamu tidak setuju, semua yang kita katakan tadi juga akan dibatalkan." Darlin menggigit gigi. Pria ini jelas-jelas sedang mengancamnya. Dia hanya bisa dengan tidak rela berkata, "Baiklah, tapi kamu tidak boleh asal."
Yos terdiam sedetik, bersandar di telinganya yang sensitif. Dengan suara serak berkata, "Tenang saja, aku tidak tertarik pada SM." "Yos!" Darlin pun berteriak. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Preman, brengsek.